Masuknya masa sejarah setiap bangsa dan negara itu berbeda-beda, tergantung dengan artefak tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu sekitar abad ketiga Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang yang mendiami suatu benda. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatunya memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan perdagangan terutama antara Indonesia dengan Cina dan Indonesia dengan India. Beberapa ahli sejarah juga mengungkap teori mereka. Teori Waisya dari Krom mengatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang. Dan teori Sudra dari Van Weber mengatakan bahwa penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh para pekerja dari India. Maksudnya, Hindu-Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi yang melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan besar. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Jalur perdagangan agama Hindu dan Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 4 teori yang cukup terkenal dalam menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori kesatria. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum kesatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. Yang kedua, teori Waisya. Teori ini menyatakan kalau agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India ke Indonesia. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan 2 cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang Indonesia. Dan yang keempat, teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India. Dan ketika kembali dari India, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Saya akan membahas tentang prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, saya akan membahas prasasti peninggalan Hindu. Prasasti Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti Kutai dikenal juga dengan nama Prasasti Mulawarman adalah peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai. Ada 7 buah yupa yang berisi prasasti, akan tetapi baru 4 buah yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Pallava, Pranagari, dan bahasa Sanskerta. Diperkirakan bentuk dan jenisnya berasal dari masa kurang lebih sekitar 400 Masehi yang ditulis dalam bentuk puisi anustup. Isi prasasti ini menceritai mengenai Raja Mulawarman yang menyumbang banyak sapi kepada kaum Brahmana. Di sini juga disebutkan bahwa Mulawarman adalah cucu dari Kudungga dan anak Aswawarman. Prasasti Hindu ini adalah yang tertua dari kerajaan Hindu di Indonesia dan ditemukan di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Yang kedua, saya akan membahas prasasti peninggalan kerajaan Buddha. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Wangka di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallava dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu.
Prasasti ini dilaporkan penemuannya oleh J.K. van der Meulen pada bulan Desember 1892 dan merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai Sriwijaya. Orang pertama menganalisis prasasti ini adalah H. Kern, seorang ahli epigrafi bangsa Belanda yang bekerja pada Bataviasch Genootschap di Batavia. Pada mulanya, ia menganggap Sriwijaya adalah nama seorang raja. George Codesla yang kemudian berjasa mengungkapkan bahwa Sriwijaya adalah nama sebuah kerajaan di Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Suatu kerajaan yang kuat dan pernah menguasai bagian barat Nusantara, Semenanjung Malaya, dan Thailand bagian selatan. Prasasti Ciarutan adalah prasasti peninggalan kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciarutan terletak di Desa Ciarutan Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti Ciarutan berisi tentang kehebatan Raja Purnawarman yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan Sanskerta. Pada prasasti ini terdapat jejak telapak kaki yang diketahui merupakan jejak kaki Raja Purnawarman. Isi dari prasasti Ciarutan adalah, ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Prasasti Kebon Kopi atau Prasasti Tapak Gajah juga merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini menampilkan ukiran tapak kaki gajah yang diketahui merupakan tunggangan Raja Purnawarman. Prasasti ini ditemukan pada abad ke-19 ketika dilakukan penebangan hutan untuk lahan perkebunan kopi. Oleh karena itu, prasasti ini disebut Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Talang Tuo adalah prasasti peninggalan kerajaan Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo ditulis dalam aksara Palawa yang berbahasa Melayu kuno dan terdiri dari 14 baris. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha di Sriwijaya. Dijelaskan ketaatan Raja Dapuntahyang Sri Jayanasa dalam menjalankan ajaran Buddha sekaligus sebagai simbol wakil dewa di dunia. Dijelaskan juga raja yang adil dan bijaksana dalam menjalankan pemerintahan sesuai ajaran Buddha untuk saling menyayangi dan mengasihi sesama makhluk, yaitu berupa pembangunan Taman Srikstera yang tujuannya untuk kesejahteraan semua makhluk di bumi Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo sendiri ditemukan oleh Louis Constant Westeneng pada tanggal 17 November 1920 di kaki Bukit Seguntang. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau 23 Maret 684 Masehi. Saya akan menjelaskan sejarah Candi Hindu dan Buddha. Yang pertama adalah Candi Buddha, Candi Buddha Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada masa penganut ajaran Buddha Mahayana, tepatnya sekitar tahun 750 hingga 800-an Masehi. Candi Borobudur juga termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Selain karena menjadi candi terbesar, Candi Borobudur juga menjadi candi Buddha yang tertua karena pembangunannya jauh sebelum Candi Angkor Wat di Kamboja yang diperkirakan mulai dibangun pada pertengahan abad ke-12 oleh Raja Suryavarman. Lokasi Candi Borobudur sendiri terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Lokasi Candi Borobudur sendiri berada di tengah-tengah dan sangat strategis. Candi Borobudur berada di sekitar 100 km dari kota Semarang, jarak 86 km dari Surakarta, dan berjarak 40 km dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan kini kita beralih ke candi yang kedua, yaitu Candi Hindu Prambanan. Candi Prambanan dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh raja-raja dari dinasti Sanjaya, tepatnya oleh Rakai Pikatan yang kemudian diperoleh oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Pembangunannya ditujukan untuk memberi penghormatan pada Trimurti, yakni 3 dewa dalam agama Hindu. Agama Hindu mengenal Trimurti, yang terdiri dari Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Siwa sebagai dewa pemusnah, dan Wisnu sebagai dewa pemelihara. Dalam prasasti Siwagra terdapat uraian mengenai peristiwa sejarah peperangan antara Balaputra Dewa dari dinasti Sailendra melawan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Balaputra Dewa yang kalah melarikan diri ke Sumatera. Konsolidasi dinasti Sanjaya inilah yang menjadi
permulaan dari masa pemerintahan baru yang diresmikan dengan pembangunan gugusan Candi Prambanan. Terjadinya beberapa kali bencana alam seperti gempa bumi dan meletusnya Gunung Merapi, serta adanya perpindahan pusat pemerintahan dinasti Sanjaya ke Jawa Timur telah menghancurkan komplek Candi Prambanan.